Para Wakasek, siswaan, Mas dan yang lainnya, dan Bapak Ibu guru yang hadir pada kali ini. Alhamdulillah, saya mohon izin sekali lagi untuk memberikan diseminasi kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Kenapa kita ingin melaksanakan diseminasi? Yang pertama, saya buka dulu di sini, Bapak Ibu. Ini kegelisahan saya. Jadi, udah mas saya di sini ikut KKA, satu lagi ikut PM. Nah, di KKA ini saya harus mengisi berbagai macam isian yang memang bikin saya pusing. Dan bapak ibu ibu-ibu yang ikut PM juga sama. Jadi kita juga selain mengajar juga dituntut untuk melakukan sesuatu supaya isian di sini terpenuhi semua sehingga timbul sertifikat muncul. Nah, ini harus diisi semuanya Bapak Ibu, termasuk hari ini video diseminasi ke Bapak Ibu guru. Ini sangat luar biasa, banyak sekali. Nah, saya belum sempat sampai mentok di sini nih. Lembar observasi belum dikerjakan dan sebagainya. Jadi mohon maaf sebelumnya mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua untuk hari ini. Mohon kerjasamanya dan mohon dukungannya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Nah, kemudian sama halnya dengan KKA juga, di sini saya juga ikut PM juga. PM yaitu pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu. Sama harus diisi juga di sini. Karena kita nanti sebelumnya saya sudah mengikuti KKA di SMAN 2 Cibinong selama 5 hari. Pulang balik ya, pepek luar biasa. Kemudian selama 2 bulan setengah di sekolah dan nanti terakhir 3 hari ke sana lagi. Selama 3 hari mengikuti menyelesaikan program ini. Kemudian sama halnya dengan PM juga. 5 hari kemarin kita di SMAN Cibungbulang, kemudian 2 bulan setengah kita di sekolah, dan nanti 3 hari lagi kita ke sana. Jadi seperti itu, sangat luar biasa. Ya, nah makanya mohon dukungannya dan mohon kerjasamanya. Kami mungkin perwakilan dari SMA Negeri 1 Parung Panjang, mudah-mudahan kuat pada ini ya. Kuat gitu. Harus kuat. Nah Bapak Ibu, sekali lagi saya sudah menyampaikan materi yang hari ini akan saya sampaikan, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Nah sebelumnya saya mohon maaf meminta izin ke Bapak Ibu, bukan bermaksud menggurui. Saya sangat yakin Bapak Ibu guru di sini semua sudah bisa atau sudah melakukan, sudah pernah bahkan mungkin menggunakan yang namanya AI, si AI. Coba kira-kira Bapak Ibu, AI itu yang menciptain siapa? Allah. Bener sih. Kata orang mah dulu sumbang katanya. Kan ada tuh judulnya AI ya. Iya gitu. Nah, Bapak Ibu, itu mah intermezzo lah. Silakan nanti dilihat untuk materinya. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena saya aja kemarin 5 hari Bapak Ibu sampai kelengar bahasanya begitulah. Kita diberikan materi coding, bikin kode program. Saya kalau menjelaskan hari ini masalah kode program, contohnya seperti ini Pak. Tuh. Nah ini bikin AI sendiri, cuman versi sederhana. Kalau saya kemarin bikin AI sendiri kayak Gemini gitu, modelnya begitu. Makanya mohon maaf, saya pun yang mungkin dibilang katanya ahli teknologi juga pusing gitu. Nah makanya saya tidak akan menjelaskan kepada Bapak Ibu mengenai bagaimana caranya membuat AI, ya kan? Nah nggak mungkin cukup waktunya karena kemarin 3 hari saya. 3 hari pembuatan AI, sebelumnya 2 harinya itu menjelaskan tentang AI.
Nah, makanya di sini mungkin saya hanya menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan AI untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti hanya sekilas aja kali saya sampaikan. Sekiranya mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah, sudah bisa, saya yakin sudah mampu gitu. Cuma di sini kembali lagi kita bagaimana sih caranya memanfaatkan AI yang sebetulnya, yang sebenarnya untuk kebutuhan kita sebagai guru lah, seperti itu ya. Nah, yang pertama mungkin di sini Bapak Ibu bisa baca modul yang saya tautkan di link yang saya sampaikan ya. Ada di situ ada modul pedagogi, coding dan kecerdasan artifisial. Bisa dibuka di situ. Nah, ini mohon maaf internetnya agak sedikit ini nih. Bisa Bapak Ibu dibuka? Iya, ya. Ada, ya yang di atas Ibu Rati. Ada foto saya tuh. Nah ini ya, yang ini nih. Modul. Ini kok nggak kebuka ya? Internetnya nih. Piu Pak. Jadi mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah bisa mencerna lah semuanya, karena Bapak Ibu juga sudah guru yang profesional. Udah GR ya, apalagi yang baru tuh masih anget. Nah silakan. Apa tuh? Oh iya. Nah, Bapak Ibu silakan dibaca saja. Saya tidak akan membahas tentang ini karena memang begini Bapak Ibu. Nah, nanti saya kasih paham Mbak Dendi biar cepat bacanya kayak gimana. Nah, nanti saya akan berikan secara teknis aja Bapak Ibu gimana caranya kita 300 halaman itu kita akan serap dalam waktu 10 menit gitu. Apa sih intinya gitu kan ya. Nah, ada AI untuk kita itu bisa mempelajari 300 halaman itu dalam waktu 10 menit atau 1 jam lah. Ada namanya, nanti saya sampaikan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada beberapa tools AI ya. Kayak model ChatGPT atau Gemini yang biasanya Ibu pakai ya. Nah, misalnya saya mau tanya sama Bu Haji nih, Bu Haji pernah kan menggunakan Gemini ya? Nah, Gemini ya, apa tuh Bu Haji? Biasanya gimana Bu Haji? Ya kayak Google. Gimana? Kalau Bu Haji nanya misalkan kayak gimana contohnya? Misalnya, tolong carikan soal kelas ini, materi ini dalam bentuk ini bisa. Oke. Siap, Bu Haji. Jadi punten Bapak Ibu ya. Gemini ini sebetulnya memang sudah pintar, karena memang dia secara konsep dia itu mengambil unsur dari otak kita, kayak semacam neuron, saraf buatan. Semakin banyak dia menerima respon inputan dari kita yang pengguna Gemini, itu dia maka akan semakin pintar, seperti itu. Nah, cuman di sini masalahnya adalah kita sebagai pengguna harus bisa membedakan antara kita dengan ChatGPT. Contoh misalkan, Ibu kan tadi langsung bertanya, bagaimana apa tadi gimana? Tolong carikan. Nah, nanti dirubah Bu. Nah, saya contohkan begini. Gemini itu kita perintah. Anda bertindak sebagai guru, Ibu guru PAI kan? Anda bertindak sebagai guru PAI secara profesional. Tolong carikan saya soal PAI dengan materi bla 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 bla. Artinya apa? Gemini itu kita perintahkan dia sebagai guru PAI. Nanti si Gemini itu akan secara spesifik menjawab
pertanyaan yang dari kita secara spesifik pula. Nah, itu disebutnya prompt. Nah, makanya permainan Gemini atau ChatGPT AI itu semakin bagus prompt, maka semakin bagus pula jawabannya. Jadi nggak asal kita kayak Google. Google itu kan kita misalkan nanya nih, tolong carikan saya tolong saya buatkan saya soal. Nanti kan yang keluar kalau di Google kan pasti di website. Ya, tapi kalau di Gemini semakin bagus prompt, maka semakin bagus pula jawaban yang diberikan. Makanya kita perintahkan dia sebagai apa? Kayak contoh nih, misalkan Pak Halim kan ahli apa nih Pak Halim? Ahli nujum apa? Hah? Ahli jiwa misalkan. Jadi si Gemini itu seolah-olah kita ngobrol dengan orang. Makanya dia nanti pasti akan responnya itu sebagai orang yang ahli. Makanya kita perintahkan Anda bertindak sebagai guru informatika yang profesional dan mengajar kurang lebih selama 10 tahun. Wah, tahun 10 tahun kan sangat luar biasa ya. Pak, ya udah sertifikasi lagi misalnya. Oke, jadi kalimat yang pertama perintahkan si Gemini itu sebagai siapa? Guru, koma kan ya, harus dikomain tuh. Biar si Gemini itu kita jadikan sebagai siapa? Kalimat yang kedua itu adalah instruksi. Instruksinya apa? Kemudian kalimat yang ketiga, berikan penjelasan yang spesifik. Misalkan, buatkan soal PAI dengan materi hukum nikah dalam bentuk pilihan ganda beserta jawabannya sebanyak bla 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 bla. Ngobrol lagi Pak. Seperti itu Pak Dendi ya. Jadi nggak asal kita bikin prompt atau nggak asal kita bikin perintah seperti itu. Nah, jadikan foto saya di atas di dalam lift dengan pakaian serba hitam. Jadi naon tuh? Wae atuh Pak Dendi. Riwayat beginian Pak. Salah saya Pak. Pomo sih, pomo. Oh, ternyata harus dibuatkan dulu. Iya. Tapi SPOK ya. Ya, subjek, predikat. Ya. Kenapa? Mana ini ya? Coba. Ini mah asal-asalan saya. Nah, jadi saya contohin ya. Saya contohin satu ya. Contoh. Coba. Tolong Anda bertindak Anda bertindak sebagai guru informatika ya, yang profesional dan berpengalaman mengajar selama 20 tahun misalkan ya. Tolong buatkan saya soal pilihan ganda A sampai E dengan materi apa ya, jaringan komputer. Nah, seperti itu. Ini contoh sederhana aja. Ini sederhana. Semakin spesifik Bapak Ibu memberikan spesifikasinya, maksudnya spesifikasi pertanyaannya, maka semakin bagus pula jawaban yang diberikan oleh si Gemini. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah selain Gemini, ChatGPT juga bisa ya, dan yang lainnya, sehingga tergantung Bapak Ibu lah. Nah, keuntungan dari Bapak Ibu mempunyai email ID, akun belajar ID, itu bisa diakuin akun pro. Ya, coba aja gitu. Kayak Canva juga sama. Kayak kemarin Pak Suyut kenapa kalau bikin PPT gimana? Bapak punya akun, punya. Nah, Pak Suyut kan punya akun.
kemudian login tanpa dia langsung pro. Jadi keuntungan dari email yang diberikan oleh pemerintah itu lumayan Pak. Digunakan untuk akun AI yang memiliki hubungan dengan pemerintah itu menjadi akun pro seperti itu. Nah, seperti ini jawabannya. Mana sih? Ya. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa yang saya sampaikan ya. Nah, Bapak Ibu, ada yang namanya Google LM. Nah, tadi Bapak Dedi bilangnya 300 halaman, gimana ceritanya itu? Ya. Nah, Google LM di sini adalah sebuah produk AI di mana kita bisa memberikan pengajaran ke anak-anak ya. Jadi untuk meringkas PDF yang sebanyak halaman 400, 500 itu kita bisa ringkas Pak Dendi. Nah, caranya gimana? Kita bisa coba nih ya. Contoh saya download dulu deh ini nih. Ya, modul ini ya saya download ya. Saya download dulu, saya taruh di desktop deh. Biar enak. Contoh aja modul. Nih. Saya save. Nah, kemudian saya buka notebook LM di sini, Pak. Ini bawaan Google juga sama. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan akun email ID juga untuk membuat notebook ini, notebook LM namanya. Nah, kita bisa lihat di sini tambah plus, kemudian bedanya apa gini? Dari Gemini Google dengan notebook LM, kalau Google itu kan sumbernya dari internet, dari big data namanya. Gemini juga sama dari big data. Nah, kalau notebook LM sumbernya itu dari PDF yang kita upload. Jadi dia tidak akan kemana-mana sumber datanya. Contoh misalkan saya upload nih yang tadi, yang di modul. Nah, mana tadi? Nggak ada. Di desktop ya? Nggak ada. Udah download kali ya? Ini sinyalnya. Gini ya. Waduh, out of storage penuh. Ininya penuh. B-nya. Ini di D nih, di B ya. Di B. Bentar ya. Aman Bapak Ibu, aman. Enggak, ini mah kita lihat dulu nih. Ini nih ada berpikir komputasional ya. Yang mana, Bu? Bebas. Ini. Ya, kita upload ya. Ini contoh. Bapak Ibu juga bisa ngajarin ke anak-anak. Misalkan Bapak Ibu punya file buku PDF ya. Ada kan ya? Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa berikan notebook LM ini ke anak-anak supaya anak-anak bisa belajar di rumah tanpa harus membaca semua PDF yang diberikan oleh Bapak Ibu. Tinggal konsepnya adalah prompt yang kita gunakan apa. Contoh misalkan. Nah, ini kan udah tuh. Ini sumbernya kan ini ya, Bapak Ibu ya. Dari PDF yang kita upload. Tinggal kita mau ngapain di sini. Misal mau mencari bab 1. Perintahnya gimana Bapak Ibu kira-kira? Kira-kira gimana perintahnya? Kalau kita mau melihat bab 1. Hah? Buatlah ringkasan materi. Oke, buatlah ringkasan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah,
Buatlah ringkasan pada materi bab 1. Kita tinggal play di sini. Ini tergantung dari iya. Saya berat sebetulnya. Hanya itu aja Pak. Hah? Instruksinya. Instruksinya kan tergantung Bapak mau gimana. Bisa aja di sini buatkan soal pada bab 1. Nah, ini udah tuh. Langsung. Hanya bab 1 saja. Seperti itu. Mungkin sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu yang suka memberikan materi PDF. Nah, paham Bapak Ibu ya? Nah, dan di sini juga kita bisa menggunakan, kalau Bapak Ibu bosan baca, kita bisa download secara suara. Ada suaranya Bapak Ibu. Nih saya download nih, tapi agak lama. Balik lagi ke sinyal. Nanti dicoba aja lah. Kalau Bapak Ibu mau mencoba, misalkan mungkin di sesi lain, di sesi free, mungkin besok atau kapan pun, misalkan Bapak Ibu boleh nanya ke saya, nanti saya berikan solusi atau jawabannya gimana caranya seperti ini ya. Kemudian di sini juga ada mode video. Ada mode videonya. Kalau Bapak Ibu bosan baca, bosan mendengarkan, ada videonya. Jadi udah otomatis. Mungkin bisa si AI ini memberikan video dari materi yang kita buat. Atau juga ada di sini mind map. Mind map apa? Peta pikirannya. Peta konsep gitu. Jadi si anak itu bab 1 ini apa aja nih yang harus dihafalin atau yang harus dipahami gitu. Ya. Ini sekali lagi terkendala dari sinyal. Jadi mohon maaf. Berarti ini dia punya kopi aja ya. Iya, diupload sumber datanya. Seperti itu ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu untuk Google RM. Kalau Gemini saya yakin sudah paham. Aman Bapak Ibu ya? Oke. Nanti mungkin di sesi lain lah, karena saya dikasih waktu cuma 30 menit. Gitu. Depan barangkali ditunjukkan kalau sudah selesai kayak gitu ngedownloadnya. Oh iya nanti Pak. Lagi download tuh. Bukan. Apa nih? Kan tadi yang pertama itu kan PDF kita di Upload ya? Kita minta resume. Iya, ini. Ada resume. Nah ini tuh. Nah, kalau ngedownload resume itu di mana? Copy paste aja. Oh, Copy paste ini ya. Copy paste. Jadi itu sisinya di blok ya. Iya di blok aja tuh. Udah selesai. Ini copy nih. Salin. Tinggal kita copy ke Microsoft Word. Iya. Ya Pak, aman Pak ya. Oke ya. Coba kita ke mind map dulu nih Bapak Ibu. Nah, ada mind mapnya nih seperti ini. Tuh. Ini bab 1 Bapak Ibu. Bab 1 tuh ya. Nah, tinggal kita di sini ngapain tuh ada tuh. Ada mind mapnya. Tuh Bapak Ibu tuh. Ya. Jadi tinggal kita lihat bab 1-nya apa aja yang disampaikan di sini. Tuh. Jadi mungkin ini mah ya anak-anak tidak jenuh lah gitu. Seperti itu dengan adanya teknologi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan beberapa prompt ya yang bisa Bapak Ibu gunakan mungkin untuk, sebenarnya ini universal sih Bapak Ibu. Kalau orang yang suka jualan atau desainer bisa gitu ya. Atau Bapak Ibu iseng buat apa ya disebutnya ya, kayak semacam kan kemarin tuh viral tuh yang bikin status foto di depan komputer lagi print 3D ya gitu ya. Pak Deddy juga sama tuh. Gimana caranya itu gagal terus. Nah itu berarti promnya salah Pak Deddy. Nah ini ada top 30 apa pokoknya paling keren di dunia lah, intinya mah begitulah ya. Nah paling keren di dunia prom yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Ini contoh aja nih ya, ini contoh aja. Nah nih bikin kayak gini. Nah ini kan
namanya kita mungkin ya baru melihat mungkin wah bagus nih, langsung dihapus status gitu kan ya. Kayak ya kan, oke status. Sebetulnya Bapak Ibu gini Bapak Ibu ya konsepnya. Kita latih ke anak-anak supaya anak-anak tuh bikin produk digital. Nah produk digital itu bisa kita jual melalui shop online lah gitu ya. Kalau di informatika dulu saya pernah ngajarin anak-anak tuh bikin produk digital dan produk digitalnya dijual. Alhamdulillah belum pada laku. Model hilal kemarin tuh. Jadi memang itu skalanya sangat luar biasa ya. Kita butuh promo, butuh marketingnya juga gitu. Tapi anak-anak alhamdulillah saya sudah mengajarkan caranya bikin produk digital sama bikin online shop gitu. Nah cuman di sini Bapak Ibu saya hanya memperkenalkan saja prom-prom yang biasa digunakan oleh para penggiat AI untuk kebutuhan mereka masing-masing. Kan ada yang mungkin jadi guru, ada yang dagang, ada yang desainer, atau ada apalah pokoknya macam-macam seperti itu. Nah Bapak Ibu tinggal melihat aja di sini. Nah contoh ini ya Bapak Ibu ya. Nih, ini gambar apa Bapak Dendi? Google ya, icon Google. Nah, gimana caranya icon Google ini jadiin ada bulu-bulunya Pak Dendi? Ada bulunya. Nah, mohon maaf nih Bapak Ibu nih punten ya. Miss Sela, kemudian Miss Murni sama Miss Pur, saya mah ngerti bahasa Inggris. Punten, pangartikeun. Tapi bisa pakai bahasa Indonesia Pak. Jadi gini, punten, karena kan Gemini, ChatGPT itu kan universal ya. Kalau bahasa universal kan bahasa Inggris ya. Lebih bagus Bapak Ibu kalau untuk merintah ChatGPT atau Gemini itu menggunakan bahasa Inggris. Kamu bahasa Sunda mah liur. Jadi si Gemini bakal muter bahasa naon ya Cina. Ya. Nah, Pak Dendi ya. Jadi Pak Dendi bisa menggunakan bahasa Inggris, bahasa universal yang dipakai oleh seluruh dunia. Gitu Pak Dendi ya. Nah, kita contohkan ya seperti ini. Kita blok, kita copy, kita masuk ke Gemini. Mana Gemini tadi teh? Platformnya hanya Gemini aja Pak, apa yang lain lagi? Sementara Gemini dulu lah Pak Dendi lah ya. Sementara. Yang Gemini aja nggak bisa, udah ini aja dulu Iya. pelajari. Ini orang macam-macam aja. Saya gratis Gemini Pak. Pakai grup. Tuh, gratis untuk mahasiswa. Kalau guru mah nggak gratis katanya. Nah, ini tadi ya. Nah ini. Nah, ini kita copy, kita paste pada ini. Nah, cuma di sini kita gantikan itu kan logo Figma, kita ganti logo Google. Jangan Pak, jual logo ini aja Pak, mantap Pak. Ini contoh yang universal dulu Pak Dendi. Nah, kita ya. Ini promnya Pak Dendi. Diartikan silakan sendiri, saya kan ngerti. Kembali lagi ke Google seperti ini. Ya. Ada Google. Hah? Tahu nih Pak Dendi nih. Logo SMA Negeri 1 Parungpanjang. Sebentar aja lah ya. Enggak ada. Enggak terbaca Pak Dendi. Tuh. Bentar. Pak, ada gambar. Dulu enggak gambar. Buluan. Iya Pak Dendi mah suka bulu ya. Iya Pak Dendi mah. Mohon maaf Pak Halim ya. Nah. Jadi kayak Pak Dendi tulis Dendi Noviandi. Lu mau buluan. Warna-warni dong. Warna-warni pelangi Pak Dendi. HD Pak Dendinya. Punten Bapak Ibu, ini mah contoh ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silahkan cari-cari aja di bawah tuh banyak ya.
Nah, logo-logo kayak gini kan buat kalau penggiat sosial media, saya yakin tertarik mungkin kan, yang suka-suka upload di sosial media gitu kan. Nanti kan nanti kan mereka bertanya bagaimana cara bikinnya. Jujur Bapak Ibu, kemarin itu pas mungkin lagi viral-viralnya bikin logo 3D ya di depan komputer itu, Bapak Ibu pasti pernah ya. Ibu-ibu nanyakan ke orang patopan ya. Pos kieu kumaha carana bikinna. Terus kajian bu urang beuleikeun rokok bae satengah urang. Tadi bikinkeun. Bener Pak Dendi, dibelikeun. Jak ku hayang nyaho. Gitu, kieu carana. Gitu. Mahal ieu mah Pak Dendi. Iya. Wah, atoh Pak Dendi seneng. Nah, banyak lah Pak Dendi ya seperti ini. Tinggal dilihat aja. Yang lebih Apa? Kan dilihat aja nanti ini internetnya lumayan ngedon Pak Dendi tuh. Saya juga dikasih waktunya dikit Pak Dendi, kalau nanti mau sesi banyak nanti di situ ada bisa di lab komputer sama saya berdua. Jangan lupa rokok setengah. Emang enak loh. Nah nanti ada sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Berapa menit lagi Pak Harim saya? Bentar lagi. Belum nih sebelumnya belum. Ya bentar ya. Terakhir Bapak Ibu ya. Nah ini paling mungkin paling penting nih. Sebetulnya saya pengen nyontohin cara bikin RPP, cara bikin modul ajar maksud saya, bukan RPP, modul ajar dan sebagainya ke Bapak Ibu. Mungkin agak lama nanti ya, ditambah saya bukan alasan ini internetnya juga ada lumayan ngedon. Ini ada produk AI yang dikhususkan untuk teacher. Pak Dedi kan teacher ya? Nah katanya gitu. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Magic School. Lain Magic ya Pak Dedi lain ya. Lain. Jangan ketawa. Ya. Ini mah orang-orang yang berkebutuhan khusus saja yang tahu Pak. Yang durasinya di bawah 5 menit. Ya Pak. Nanti Bapak Ibu silakan aja coba masuk ya. Ini kebutuhan untuk sekolah itu sangat luar biasa Pak di sini. Loginnya pakai Iya ini loginnya. loginnya pakai email kita, email aja. Boleh nanti di sini bisa menggunakan membuat RPP, membuat studi kasus dan sebagainya. Nah kita sebagai ini ya edukator ya, jangan sebagai student, sebagai edukator. Nah masuk aja menggunakan Google ya, atau email kita. Paling sebentar ya, tanggung. Ini school ya, Pak. Ini karena mungkin waktunya mepet, Pak Halim tadinya saya mau sedikit menggambarkan apa itu coding. Soalnya tadi Bu Ade nanya ke saya, Pak Topan ada coding teh naon gitu. Nah saya mau jelasin ke sedikit misalkan ya nanti ke teman-teman alur dari AI itu sebenarnya kayak gimana gitu. Apa sih AI itu, dari mana mulanya gitu kan. Nah anak-anak kelas 11 sudah saya ajarkan yang namanya kode Python, bahasa Python. Bahasa Python itu adalah salah satu bahasa untuk membuat AI itu sendiri. Nah anak-anak kemarin alhamdulillah tuh sudah bisa membuat chatbot sederhana atau AI sederhana dari bahasa Python. Kayak gini contohnya. Contoh misalkan nih, Bapak Ibu mungkin pernah kalau WA bisnis tahu kan ya, suka ada balas otomatis kan. Nah itu namanya chatbot. Jadi chatbot secara otomatis dijawabnya otomatis. Nah kemarin anak-anak kelas 11 SH1 sampai SH4 sama SH1 alhamdulillah sudah membuat namanya program chatbot.
Jadi anak-anak bisa membuat ya AI sederhana lah gitu. Bagi mereka mungkin ya senang aja gitu, sudah bisa bikin program sendiri gitu, sudah belajar bikin coding. Nah contohnya kayak gini, saya tes. Nah, halo, aku adalah chatbot sederhana. Kamu bisa mulai ngobrol denganku, ketik keluar untuk mengakhiri percakapan. Nah, karena di sini sumber datanya kita yang buat sendiri, ya berarti sumber datanya ada di sini. Kalau misalkan Gemini, itu kan sumber datanya namanya big data. Big data itu dari kumpulan berbagai macam website, kumpulan dari berbagai macam server yang disatukan menjadi namanya big data. Sehingga apa yang kita tanyakan itu langsung dijawab. Nah kalau chatbot kita yang buat sendiri big datanya. Kalau misalkan nama kamu siapa, saya tanya di sini. Misalkan nih, oh, siapa namamu? Nih yang ini. Pasti jawabnya apa? Aku tidak punya nama. Aku hanyalah program chatbot sederhana. Mau dibalikin lagi. Contoh nih ya. Siapa namamu? Enter. Tuh langsung chatbot nanya. Kayak gini contoh coding Bu Ade, punten. Jadi si anak-anak bisa membuat coding secara sederhana. Nah, kenapa Python? Python itu bahasa yang sangat mudah dimengerti karena dia menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Nah, Magic School, balik lagi ke Magic School ya, punten. Nah, ini Bapak Ibu silakan nanti mungkin bisa lihat di Google kali ya atau di YouTube bagaimana cara membuat app menggunakan Magic School. Nah, ini memang tools ini dibuat untuk guru-guru ya di seluruh dunia agar bisa dipakai gitu. Dan ini gratis, free. Contohnya misalkan kita bisa membuat worksheet, lembar kerja atau LKPD di sini. Worksheet generator, ya, kemudian ada image generator, ya, kemudian RPP mana di sini ada tuh. RPP mana ya RPP ya? Ada summarize di sini ada, ya. Banyak sih. Oh, saya terada ngerti gitu. Pokoknya gitulah, nanti sesi di lain waktu kalau Bapak Ibu mau nanya, nanti insya Allah saya secara pribadi akan membimbing Bapak Ibu bila Bapak Ibu mau menggunakan tools-tools AI yang ada yang saya sampaikan sekarang. Jangan lupa rokok setengah. Mungkin itu saja ya. Ini terakhir, ini AI namanya Mechalen. Terakhir nih Bapak Ibu, terakhir. Nah, ini bangganya orang Indonesia. Ini produk buatan Indonesia namanya Mechalens. Ya, ini generator yang sangat luar biasa. Kita bisa bikin film di sini, Bapak Ibu. Namanya Mechalens. Ya, Bapak Ibu iseng-iseng mungkin membuat video atau apalah, bukan bikin film pendek, itu bisa menggunakan Mechalens AI. Atau di sini bisa menggunakan membuat gambar juga bisa, ya. Kemudian bahasanya di sini AI video generator, AI image generator, AI image video. Jadi dari gambar menjadi video atau dari teks menjadi video. Nah, silakan aja Bapak Ibu. Ini gratis, nggak bayar. Saya makan nyarinya yang gratisan. Itu kayak semacam capture gitu. Enggak, generator. Jadi merubah gambar ke video. Nah, kalau di Google itu kan ada Google PO namanya, Google PO 3. Itu kan berbayar. Kalau Google PO, kalau di sini gratis. Nanti Bapak Ibu lain waktu saya juga akan sharing tentang Mechalens ini. Nah, baik Bapak Ibu, kiranya demikian karena waktunya cuma 30 menit. Saya mohon maaf tidak bisa memberikan apa yang disampaikan kemarin ke saya. Dalam 1 minggu ini saya persingkat jadi 30 menit. Luar biasa Pak Dedi ya.
Terima kasih banyak. Bila mana ada pertanyaan, mangga Bapak Ibu dipersilakan. Bapak Ibu, mohon tepuk tangan yang ikhlas dong untuk Bapak. Terima kasih Pak Topan paparannya tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nanti untuk pertanyaan sebetulnya saya inginnya nanti jadi mungkin akan ada banyak pertanyaan yang akan Bapak Ibu sampaikan. Tapi tadi karena Pak Dendi sudah banyak bertanya tentang seputar AI, mungkin cukup mewakili pertanyaan Bapak Ibu, walaupun memang cara bertanyanya agak-agak cepat ya, kita juga arahnya, tapi kita turut menyerap apa yang ditanyakan oleh Pak Dendi saya kira. Untuk yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya nanti akan 30 menit waktu itu nanti mungkin akan saya berikan bagi dua saja ya Bu ya, 15 menit Ibu, 15 menit boleh? Supaya lebih efektif. Nanti mungkin untuk materi kedua dan ketiga ini, untuk growth mindset, pola pikir bertumbuh dan pembelajaran mendalam, mungkin nanti akan lebih banyak kita kupas secara lebih mendalam berdasarkan pertanyaan atau pernyataan atau pendapat dari Bapak Ibu sekalian setelah narasumber kita Ibu Ernawati Eskom dan Ibu Nurjana Eskom menyampaikan paparan singkatnya. Untuk itu yang pertama mungkin saya sampaikan kesempatan dulu kepada